selamat pagi semuanya. Selamat pagi, teman. Apa kabar? Baik dan luar biasa. Yes, mantap. Smart student. Saya bisa. Nah, sebelum kita memulai kegiatan KBM kita, sebelumnya dulu kita serahkan diri kepada Tuhan, kita berdoa. Sebelum kita berdoa, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, untuk itu dulu Bapak undang anak-anak kami berdiri, kita bernyanyi. Mendengarkan namanya, Bapak absen dulu ya. Juan, Ada, Pak. Aldun, Ada, Pak. Lydia. Ada. Hari ini kalau sudah siap, sudah dapat buku tema 3 semua. Hari ini kita belajar mengenai tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, pembelajaran 3 ada pada halaman 81. Coba dulu anak-anak kami dulu. Kita masuk pada kegiatan belajar kita. Bapak dulu mau bertanya tentang pengalaman anak-anak kami. Jadi pertanyaan Bapak di sini adalah mengenai pengalaman anak-anak kami. Pernahkah anak-anak kami melihat atau pernah anak-anak kami mendengar yang namanya wujud benda? Pernah ya? Kalau memang pernah, apa saja wujud benda itu yang anak-anak kami ketahui sesuai dengan pengalamanmu? Seperti apa? Benda padat, benda cair, benda gas. Seperti benda cair, benda padat, benda gas. Pintar sekali, tepuk tangan. Hari ini kita belajar mengenai pembelajaran 3 benda padat. Nah, sebelumnya dulu perlu anak kami ketahui tujuan kita mempelajari materi ini adalah satu, dengan melakukan percobaan siswa dapat mengidentifikasi sifat benda padat. Kemudian tujuan kedua, dengan kegiatan menulis, siswa menemukan kata istilah khusus yang berkaitan dengan materi. Yang ketiga, dengan memperhatikan penjelasan guru, siswa mengenal konversi satuan panjang baku. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Topik pembelajaran kita mengenai benda padat. Sudah? Salah satu wujud benda itu antara lain padat, ya kan? Contohnya, banyak sekali contoh yang ada di lingkungan sekitar kita. Misalnya contoh benda padat ini misalnya seperti batu, pensil, dan kursi, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh benda padat. Nah, jadi mengapa benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Itu suatu pertanyaan. Ya. Kenapa dia disebut benda padat? Untuk mencari tahu sifat benda padat tersebut, nanti kita akan melakukan pengamatan. Ya, kita melakukan pengamatan. Dan sebelum kita melakukan pengamatan,
kita nanti bagi kelompok. Ya, mungkin nanti 3 sampai 4 kelompok. Dan seterusnya, tugas kita nanti kita mengamati benda-benda yang ada di lingkungan sekolah kita. Setelah itu, kita tulis sifat benda padat berdasarkan pengamatan atau berdasarkan pengamatan anak-anak kami. Yang kita cari di sini adalah sesuai topik materi kita, hanya benda padat yang kita amati. Untuk itu, sebelumnya kita melakukan kegiatan ini, Bapak mau bagi kelompok. Dan kelompoknya nanti Bapak bagi bukan sesuai dengan tempatnya, tapi nanti Bapak saring mana kelompok ini, dan ini. Nah, jadi untuk itu, coba dengarkan namamu, nanti Bapak sebut, itu yang menjadi misalnya, kita mulai dari kelompok 1. Yang menjadi kelompok 1, dengarkan namamu, misalnya kelompok 1, Mentari, mana Mentari? Angga, mana Angga? Mana Nita Bulan? Sekarang kita akan bagi kelompoknya ya. Kita mulai dari kelompok 1. Yang menjadi kelompok 1 adalah mana Sylvester. Oke, ini kelompok 1. Kelompok 1 lagi mana si Alun? Oke, Alun. Kemudian dia, mana dia? Oke. Seterusnya mana si Trish? Nah, oke. Nah, kami sudah tahu kelompoknya semua? Kalau sudah tahu kelompoknya, sekarang kalian bentuk kelompok masing-masing. Sekarang tugas kita adalah kita mengamati lingkungan sekolah kita. Nanti kita akan keluar. Kerja kita di luar adalah mengumpulkan benda padat. Hanya benda padat saja ya. Tidak boleh benda cair. Tidak boleh juga benda gas. Yang kita kumpulkan adalah benda gas. Setelah anak kami nah, sekarang kita akan melakukan pengamatan di lingkungan sekolah kita. Kita akan nanti keluar. Kerja kita di situ adalah mengumpulkan benda padat. Hanya benda padat saja, tidak boleh benda cair, tidak boleh juga benda gas. Hanya benda padat. Tahu semua benda padat? Tahu. Nanti setelah sudah siap mengumpulkan, kalian bawa dalam kelas. Nanti habis itu kita akan melakukan yang namanya percobaan. Nah, paham? Bagaimana paham? Ada pertanyaan? Iya. Kalau tidak ada, sekarang kita melakukan pengamatan di luar ruang. Silakan. Ini apa enggak? Karena sudah membawa dalam kelas semua? Kalau sudah, sekarang kita melakukan percobaan. Kita mulai dulu dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Silakan kelompok 1. Sebelumnya dulu Bapak kasih tahu, Bapak sudah membawa di sini ada apa namanya ini? Ini apa? Ini apa? Jadi tugas kita adalah melakukan percobaan yang sudah diterapkan pada halaman 82, bukan halaman 8. Benda. Nah, tugas kita adalah ya, semua benda-benda padat yang sudah anak-anak kami kumpulkan itu nanti kita masukkan ke dalam ember yang sudah disediakan, gelas yang sudah disediakan, dan karton plastik yang sudah disediakan. Nah, di sini Bapak sudah membawa tabel pengamatan. Ya, di sini ada kelompok, kemudian nama kelompok.
Ini Bapak bagi dulu ya. Mana kelompok 1 tadi? Nah, kelompok 1 tulis nama kelompokmu, kemudian nama kawan-kawanmu. Kelompok mana anak-anak kami sudah dapat semua tabelnya? Jadi tugas kalian di sini adalah misalnya nama benda. Nah, perhatikan dulu anak-anak kami. Lihat Bapak di depan dulu. Kerjakannya, misalnya ini ada contoh pada nomor 1. Nama bendanya adalah pensil. Kemudian bentuknya berubah sesuai tempat. Artinya, misalnya benda yang sudah kalian masukkan di dalam ember ini, jadi yang kalian amati di sini, apakah benda padat yang sudah kalian kumpulkan tadi itu setelah kalian masukkan dalam ember, apakah bentuknya berubah atau tidak? Kalau tidak, nanti kamu kasih tanda silang di sini, di dalam kotak-kotaknya atau di dalam tabelnya. Kalau bisa, kasih tanda cekis benar. Paham? Paham? Nah, begitu pun dengan seterusnya. Percobaan kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan, bawa benda-benda yang sudah dikumpulkan. Ya, usulnya artinya apa? Silakan masukkan di dalam ember satu saja. Anak-anak kami hari ini menyenangkan tidak percobaannya? Menyenangkan tidak? Nah, tugas kita selanjutnya adalah setelah anak-anak kami sudah melakukan pengamatan dan sudah memasukkannya di dalam tabel, sekarang tugas kita adalah membandingkan prediksi dari tabel tersebut ya dengan sebelum kita tadi melakukan percobaan. Silakan dulu diskusikan kepada teman-teman kalian. Apakah anak-anak kami ada pertanyaan mengenai kesusahan setelah tadi kita melakukan percobaan? Ada tidak? Tidak. Apakah ada pertanyaan di situ? Tidak. Jadi kalau tidak ada, anak-anak kami sudah paham semua kan? Sudah. Untuk itu kita tutup diskusi kita, kembali kita ke tempat masing-masing. Kita lanjutkan. Sekarang buka halaman 83. Halaman 8. Di sini Bapak mau bertanya. Ini mengenai cara. Sebutkan benda yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumah ke sekolah. Benda apa itu yang kita pakai? Apa? Meter apa? Sebutkan. 63 ini kita ditugaskan untuk menentukan jarak berumah yang ditempuh dari rumah ke pasar. Perhatikan soalnya pada halaman 83. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Buka halaman 84. 84 sudah dapat semua? Sudah. Di situ amatilah gambarnya. Ada gambar beda di situ? Ada? Ada gambar beda di situ? Nah, di mana ada rumah Dayu ke sekolah itu berjarak 6 km. Kemudian dari sekolah ke pasar itu 7 km. Setelah itu tugas kita adalah tadi berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar. Jadi artinya di sini adalah sekian penjelasan Bapak tadi mengenai jarak. Apakah anak-anak kami ada pertanyaan yang kurang dipahami?
Ada pertanyaan tentang itu? Sudah jelas semua? Kalau sudah jelas, masuk kita pada soal latihan. Buka halaman 84 lagi sampai halaman 86. Nah, ini soalnya 1, 2, 3, 4 sampai 5. Nah, sampai 5 ya. Kita kerjakan seperti contoh yang sudah Bapak jelaskan tadi. Bagaimana bisa dikerjakan? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjut. Silakan dikerjakan. Siap semua? Kalau sudah siap, silakan di depan biar Bapak jelas. Melihat nilainya semua? Nilainya cukup bagus-bagus, meskipun masih ada kelemahan dan kekurangannya. Nanti itu ditingkatkan di pertemuan berikutnya. Untuk itu tepuk tangan untuk kita semua. Demikianlah pertemuan kita hari ini, dan sebelumnya kita menutup kegiatan kita. Untuk itu Bapak mau bertanya dulu sebagai refleksi kita tentang apa yang sudah dipelajari hari ini. Mengenai benda mana? Apa lagi mengenai? Mengenai cara. Nah, untuk itu mari kita akhiri pertemuan kita. Mari kita bernyanyi dulu sebelum pulang. Dan untuk itu anak-anak kami berdoa sendiri. Nah, demikianlah pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang.